bahagia. Shalom. Wow, powerful. Thank you Jesus. Sama-sama saya Markus 14. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Perhatikan bagian ini. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Lompat ke ayat terakhir di perikop ini, ayat 9. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Listen, ada seorang perempuan, dia beli minyak wangi. Minyak narwastu itu minyak wangi, Bapak. Dan ketika dia beli minyak wangi itu, dia putuskan minyak wangi itu bukan untuk disemprot ke badannya dia. Dia putuskan minyak wangi itu dia tuangkan, bukan disemprot loh. Dia tuangkan dari atas kepala Yesus. Lalu yang aneh, orang-orang yang ada di situ marahin dia. It's weird. Aneh banget. Minyak wangi dia yang beli, pakai duitnya dia, itu keputusannya dia. Tapi yang aneh, orang-orang marahin dia. Sometimes hidup kita kayak gitu. Tuhan udah bicara buat kita, Tuhan tuntun kita lewat setiap firman, di setiap minggu, dari atas mimbar ini buat semua kita. Tim pujian penyembahan dari pagi ya, 8, 10, 15, sekarang jam 7. Kalian sudah dengar 3 khotbah berbeda hari ini. Tapi kemudian ketika kita melakukan firman, kita lebih khawatir apa kata orang. Kita lebih khawatir, jangan-jangan Mufanudania mamaku, Mufanudania bapaku. Hei, pesannya buat saudara. Lalu kenapa kau harus pusingkan orang lain? Teman-teman pemuji penyembah, this is the word about worship. Apa yang dilakukan perempuan ini adalah sebuah the act of worship, perilaku menyembah. Makanya ada lagu bilang ini, mendidik kan kamu kayak, beriku hati, lagu lama untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita
yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Teman-teman pemuji penyembah yang udah dari pagi, saya rasa dalam hati saya mesti kasih kalian hadiah malam ini. This is for you. Buat jemaat yang hadir juga, ini juga buat Bapak Ibu. Saya rasa buat kalian. Perempuan ini beli 1 botol pualam minyak wangi. Para ahli percaya harganya itu sekitar 1 sampai 2 tahun gaji. Harga minyak wangi ini. Berapa sih UMR di Nias? Gak ada UMR. Oke, saya hitung UMR Jakarta aja ya. UMR Jakarta tuh 4,5 juta. Ya, 4,5 juta kali 12 susah kalinya, dengan 4 juta lah buletinnya ke bawah, 48 juta kali 2 tahun 96 juta. 96 juta. Saudara pernah beli minyak wangi harga 96 juta? Minyak wangi kita paling 20.000 Casablanca yang Alfa Midi, saudara ya. 96 juta harganya. Itu pun cuma 1 botol berleher, ya 200 ml. 96 juta. By the grace of God, saya pernah dapat hadiah. Oleh anugerah Allah, ada orang pernah kasih saya hadiah, saudara. Parfum harganya 5 juta. 5 juta 100 ml. Ketika saya dapat hadiah itu, memang wangi sekali. Saya jalan, saudara, saya pakai, lalu saya jalan. Saya udah nyampe Kaliki, baunya masih tinggal di sini. Itu bedanya parfum 5 juta sama parfum 20.000 apa ini, saudara. Ya. Tapi kalau saya pakai itu, saya cuma pakai 1 semprot doang. Kenapa? 5 juta, men. Saya cuma pakai 1 semprot. Itu pun gak 1,5. Asal keluar udah selesai. Makinnya hemat-hemat. Kenapa? 5 juta. Perempuan ini beli parfum harga 96 juta. Buletin deh, cepet 100 juta. Belum ada di antara kita yang beli parfum harga 100 juta. Kalau kita dapat duit 100 juta, mending buat pembangunan gereja. Ya dong, lu mau ngapain beli parfum? Tapi perempuan ini beli parfum harga 100 juta. Udah gitu, 100 jutanya nggak dia buat pakai sendiri. Ada orang beli parfum mahal karena dia mau koleksi botolnya. Ada orang dia mau koleksi botolnya. Botol parfum mahal itu emang bagus-bagus bentuk. Perempuan ini juga nggak pengen koleksi botolnya. Kenapa? Karena dia pecahin botolnya. Dia bukan cuma semprot, tapi dia pecahin botolnya. Lalu dia tuangin, bukan cuma 1 semprot, bukan cuma setengah botol, tapi 1 botol dia tuangin buat Yesus. Listen, penyembahan itu mahal harganya. Oleh sebab itu penyembahan gak boleh setengah-setengah. Penyembahan itu harus habis-habisan. Amin. Ketika engkau nyembah, you need to give all to Jesus. Semuanya, jangan setengah-setengah. Kalau belum, rasanya ini belum pengorbanan 100 juta, korban lagi, saudara. 100 juta. Dia tuangin semuanya di atas kepala Yesus. Saudara mau tahu rupa penyembahan seperti itu kayak apa?
Rupa penyembahan seperti itu adalah ketika orang di sekitar saudara mulai komenin, nggak beres nih orang, nyembah kok terus-terusan. Rupa penyembahan yang mahal harganya adalah ketika orang di sekitar mulai bilang, ngapain kayak gitu, ngapain nyembah lama-lama, ngapain doa lama-lama. Itu berarti penyembahan saudara udah harumnya udah keluar, udah ada korban yang diberikan. Tapi kalau orang masih bilang, oke lah penyembahanmu, ya oke, saudara, oke. Tapi belum sampai di titik dimana seperti perempuan ini lakukan, dia kasih semuanya. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyi main di G apa? G ini G? Bukan, dia berasa saudara. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekarang lagu ini lagu kesukaannya orang Taiwan dan orang Tiongkok, saudara. Mereka suka banget nyembah pakai lagu ini. Jadi ketika Tuhan kasih saya kesempatan buat mimpin di sana, maka saya belajar bahasa mereka. Bukan hanya di Inggris, bahasa Inggris, tapi saya belajar lagu ini dalam bahasa Mandarin. Lalu kemudian ketika konferensi itu bertambah besar, ada orang-orang Korea datang. Saya belajar lagu ini bahasa Korea, jadi saya bisa nyanyi lagu barusan dalam 4 bahasa. Tinggal bahasa dia terjemahin, kasih lagu balas. Ya toh, Indonesia, Inggris, Cina, Korea. Orang-orang bilang, ngapain sih belajar kayak gitu? Saya bilang ini, setiap kali aku nyembah lu kasih yang terbaik buat lu. Kalau aku ngasih yang terbaik itu bukan nyembah namanya, itu kerja. Iya. Penyembahan bukan kerja. Penyembahan itu kehidupan. Worship is never about doing something. Worship is our life. Penyembahan itu hidup kita. Ketika kita nyembah, hidup kita harus ikut nyembah. Bukan cuma mulut, bukan cuma bibir. Hidup kita sama seperti wanita ini. Dia pecahin, dia tuangin semuanya. Orang-orang mulai gusar di sekitarnya. Tapi dengar, ketika orang-orang mulai gusar, orang-orang mulai bingung, orang-orang mulai ngejek, orang-orang mulai menghina, orang-orang memfitnah. Listen, kalau memang penyembahan itu, penyembahan yang kau berikan adalah penyembahan dari hidupmu yang sangat mahal, saya mau bilang ini, Tuhan pasti bela kita. Amin. Amin. Tuhan pasti bela. Kenapa? Karena ketika orang-orang mulai marah, ayat yang ke-6 Markus 14, lalu Yesus berkata, biarkanlah dia. Yesus langsung campur tangan, dia langsung bela perempuan ini. He defended this lady. Yang di ayat paralelnya nama perempuan ini Maria Magdalena. Sudah baca Yohanes pasal 12, jelas Maria Magdalena. Dia bela perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama, penyembahan itu harus mahal harganya. Harus sampai kau rasakan kau benar-benar korban.
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggris salah satu terjemahan bilang, because that is your real worship. Karena itu adalah penyembahanmu yang sejati. Penyembahan yang sejati adalah ketika kita rasa kita sudah korban. Kalau belum rasa korban, itu belum nyembah. Kalau belum rasa sakit, itu belum nyembah. Teman-teman capek sore ini dari pagi, kalau belum capek itu belum nyembah. Tapi capek doang itu bukan tanda saudara udah nyembah. Mesti sama hati saudara. Walau capek saudara tetap mau nyembah, kasih yang terbaik. Itu namanya nyembah, sampai berasa di kulit, sampai berasa di daging. Yang kedua, Yesus berkata, biarkanlah ia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Karena ia melakukan perbuatan baik kepadaku. Penyembahan itu bukan tentang Bang Putra, bukan tentang Bang Luther, Bang Beman, bukan tentang Bang Rama, tapi tentang Yesus. Amin. Yang mereka lakukan bukan buat Pak Gembala, bukan buat Pak Makesha. Yang mereka lakukan kepada dia. Kalau saudara nyembah, kalau teman-teman memuji, nyanyi buat Pak Gembala, bukan nyembah. Tapi kau mesti nyembah buat dia. Penyembahanmu tertuju cuma buat dia. Saya belajar, ketika penyembahan saya tertuju buat dia. Saya pernah mimpin 7 kali. Dalam 4 minggu terakhir, Bapak Ibu, setiap minggunya paling sedikit 3 kali. Minggu ini 3 kali, minggu lalu saya 3 kali, minggu sebelumnya saya 5 kali, minggu sebelumnya saya 4 kali. Dari pagi capek banget. Tapi saya tahu itu bukan buat saya. Yang saya lakukan, nyampein firman, melayani, itu buat Tuhan. Jadi saya gak biarin rasa lelah saya itu ganggu, itu menjadi penghalang antara hubungan saya sama Tuhan. Yang saya lakukan itu buat Tuhan sekarang. Yang kau lakukan di atas mimbar ini buat Tuhan. Gak banyak jemaatnya, gak apa-apa. Saya lebih suka kayak gini. Kadang-kadang di Jakarta juga hari-hari ini ibadah sore itu lagi turun banget sekarang. Saya 2 minggu lalu melayani sebuah gereja besar. Kapasitasnya 1.500 kali masuk. Tapi yang datang ibadah sore cuma 40, 60. Ruangan 1.500 sudah. Yang isi 60 itu udah kayak gimana ya. Tapi ketika kita mulai nyembah dan datang dari hati, itu beda rasanya. Amin. Boleh gak Bapak Ibu Saudara pulang dari sini, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara kembali lagi hari Minggu depan tempat ini beribadah? Boleh gak? Mulai yuk. Ketika kita nyembah dengan segenap keberadaan kita dan berfokus hanya kepada Dia. Bukan berfokus kepada berapa orang yang datang, bukan berfokus kepada siapa yang main musik, bukan berfokus kepada apa lagu yang harus aku nyanyikan, tapi fokusnya ke Dia. Fokusnya ke Dia aja. Aku cuma pengen nyenengin Engkau, Tuhan. Tuhan, aku cuma pengen nyenengin Engkau. Kenapa? Karena ketika kau hanya berfokus pada Dia, saudara, maka Dia akan selalu, dengarkan, Dia akan selalu datang. Seperti tadi malam saya sampaikan di Next Year, ketika Yesus dikelilingi ribuan orang mengelilingi Yesus setiap kali Yesus berjalan. Lalu Dia keluar dari sebuah kota namanya Kapernaum. Dia keluar dari situ, lalu tiba-tiba ada satu teriakan, Yesus, Anak Daud, kasihani aku. Di antara ribuan teriakan yang lain,
Tapi ada satu seruan yang lahir dari hati. Ada satu seruan yang cuma fokus ke Yesus. Dengar seruannya, Yesus anak Daud. Dia gak bilang, aku ini orang buta, kasihani aku. Enggak. Bartimeus dia bilang, aku ini pengemis buta sejak lahir, berikan aku kesembuhan. Enggak. Seruan Bartimeus, Yesus anak Daud. Fokus Bartimeus ke Yesus, saudara. Amin. Dan itu yang membuat Yesus tidak menghiraukan ribuan teriakan yang lain. Dia lagi jalan keluar Kapernaum, dia mau pergi ke tempat berikutnya, tapi dia harus berhenti. Karena ada satu seruan yang berfokus kepada dia. There is one cry that focus only to Jesus and not for any other else. Bukan untuk yang lain, tapi cuma buat Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara setiap saat fokus nyembahmu cuma buat dia, bayangin dia pasti berhenti untuk menghadapkan wajahnya ke GBI Rumah Persembahan Gunung Sitapi. Dan untuk bilang, apa yang kau mau aku lakukan bagimu. Yesus berhenti, kok saya ke Bartimeus. Orang-orang lain, lagi-lagi kalau penyembahan itu dari hati, masih ada orang-orang yang gusar. Sudah tahu cerita di Bartimeus. Orang-orang lain marahin Bartimeus. Diam, guru udah mau jalan, guru udah selesai, dia udah mau pergi. Tapi Yesus lagi-lagi bela. Yesus bilang, bawa dia ke sini. Dan Bartimeus menanggalkan, ini khotbah lain, ini khotbah lain. Di satu jam yang lain, dia menanggalkan jubah pengemisnya, lalu dia datang kepada Yesus. Dan kita tahu semua akhir cerita itu. Bartimeus yang buta sejak lahir, Tuhan pulihkan. Yang menarik adalah, saya bilang tadi malam, namanya ini sebenarnya bukan Bartimeus. Bartimeus itu adalah sebutan. Bar itu bin. Jadi bin Timeus. Ini orang gak ada namanya. Dia cuma dipanggil anak Timeus. Bartimeus. Deinamania kan? Tenga Denia. Kalau orang Nias kan Deinonomia. Ini beda nih, Deinamania. Ya kan? Kalau kita kan kayak ayah papi saya dipanggil Amatir, karena anaknya dikasih nama Tir. Tapi ini satu, dia gak punya nama, saudara. Bahkan orang tuanya aja males ngasih nama, karena lahir udah buta. Dalam tradisi Yahudi yang lahir buta, dia kena kutuk. Jadi buat orang tuanya, ini orang terkutuk. Lalu dia dibiarin gitu aja, jadi pengemis. Dia gak dikenal siapa-siapa. Namanya gak dikenal siapa-siapa, tetapi seruannya diperhatikan Yesus. Kenapa? Amin. Karena seruannya cuma fokus sama Yesus. Tepuk tangan buat Yesus dulu sama-sama. Ketika seruanmu berfokus kepada Yesus, dia pasti berhenti dan memperhatikan kita. Dan pada saat dia bertahta di atas puji-pujian kita, dengar, lawatan Tuhan pasti terjadi buat Pulau Nias. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan buat. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, sangat wah, tepuk tangan sama pelukis cakrawala berangkat
menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tangan sama-sama dan katakan, kuasa lawan percaya, gerak kiri pasti terang. Dengan suara kami katakan, takkan ada berkata berkuasa. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, kami rindukan, kami rindukan kuasa. Kami rindukan, yang rindu buatnya silakan. Kami rindukan kuasa. Rindu dari hati, saudara. Rindu dari hati. Sekali lagi, kami rindukan, kami rindukan, kami rindukan kuasa. Percaya ya, kebangkitan terjadi di pulau ini. Janganlah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu melarikan ujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready are pujianmu naik dari hati, dari kerinduanmu buat Dia. Lagu ini bilang belenggu dipatahkan, mujizat terjadi. Tak perlu tumpang-tumpang tangan. Tadi malam saudara, ketika saya berdoa di depan buat next step, saya nggak tumpang tangan, tiba-tiba ada yang dijamah Roh Kudus depan, di tengah. Ketika fokusmu cuma buat Dia, ketika menyembah buat Dia, saudara, nggak perlu pakai siram minyak, nggak perlu, ya semua itu penting, saudara, semua itu perlu dilakukan. Tapi ketika hadirat Tuhan ada, ketika Tuhan berhenti dan berfokus dan mengarahkan perhatiannya kepada seruanmu, lawatannya terjadi, saudara. Amin. Tanpa perlu didorong-dorong. Terjadi gitu aja. Semua orang bisa rasain. Lawatan Allah terjadi. Terakhir, Markus 14 ayat 9. Penyembahan itu harus mahal, harus berasa sampai ke daging sakitnya. Kalau teman-teman mau menyembah capek, ya harus berasa capeknya. Kedua, penyembahan kita cuma berfokus sama Dia, hanya buat Dia dan bukan buat yang lain. Apa yang Pak Gembala sarankan, apa yang teman-teman musik latih, itu sampingan. Itu nomor 2. Nomor satunya harus selalu Yesus. Ketiga, yang terakhir, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ketiga, penyembahan itu harus dibarengi sama firman. You're not only worshiping in songs, tapi hidupmu juga harus dibangun atas dasar firman. Kemana saja Injil ini diberitakan, penyembahannya akan terus bersama-sama. Penyembahan itu jalan bareng sama firman. Setiap kali saudara nyembah, engkau tidak akan pernah habis kata-kata untuk menyembah kalau firman tinggal dalam hidupmu. Tapi kalau firman tidak tinggal, saudara, ya lama-lama cuma nyembahnya ya haleluya, haleluya. Karena tidak ada firman. Tapi kalau firman itu tinggal dalam hatimu,
dekat dengan mulutmu. Ketika kau nyembah, firman itu ngalir. Dan firman itu selalu menyentuh hati Tuhan. Kita kayak lagi ingetin Tuhan. Kayak barusan tuh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Ini adalah firman. Yesus bilang, Bapakku berdoa supaya mereka jadi satu, sama seperti aku dan kau adalah satu. Yohanes 17. Supaya dunia tahu, supaya dunia tahu bahwa kau adalah Bapa yang benar. Hei, itu firman barusan. Dia bertata di atas pujian kita ketika kita satu, dan dunia melihat mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Itu firman. Jadi saudara, jangan sampai hidupmu tidak dipenuhi firman. Ya, nggak ada yang amin. Tegang banget. Hei, hidup kita harus dipenuhi firman. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu sama-sama. Hidupmu mesti dipenuhi firman. Kita nggak cuma sekedar nyembah, kita nggak cuma sekedar bahasa roh, kita nggak cuma sekedar nyanyi, tapi mesti ada firman. Mesti ada firman. Selalu harus ada kebenaran yang disampaikan, dan itu mengubah hidup kita. Kebenaran itu harus benar-benar mengubah hidup kita. Setiap kali saya nyembah, setiap kali saya muji, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biar kebenaran mengubah hidupku. Setiap kali firman disampaikan, firman itu mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Tapi kan seringnya kita gini ya, ketika firman disampaikan, lalu kita bilang, ini firman kayaknya buat tetangga saya, cocoknya buat tetangga saya. Firman itu buat kita. Amin. Mungkin tetangga kita cocok buat firman ini, tapi kita lebih cocok. Kayaknya ini buat adik ipar saya ini paling cocok. Nggak ada. Firman itu harus ke kita dulu. Firman itu harus jamah kita dulu. Kita mesti berubah. Setiap kali saya dengar firman, saya udah gak pusing sama orang lain. Saya taruh firman itu sebagai untuk saya. Siapapun yang nyampein firman, siapapun, beneran, mau dia pengajaran STH, MTH, STLR, siapapun, saudara, selama itu lahirnya dari firman Allah, saya pastikan firman itu kena ke saya. Harus kena ke saya, karena itu firman Allah. Mau siapapun yang nyampein, mau cara nyampeinnya berantakan, mau cara nyampeinnya luar biasa bagus, tapi selama itu firman, dia harus kena ke saya. Harus. Karena firman itu, Alkitab bilang, Yesaya pasal 55 kalau saya tidak salah, firman Allah itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang telah disuruhkan kepadanya. Setiap firman itu keluar, maka firman itu akan melaksanakan tepat. Jadi ketika firman dibagikan, tadi pagi kayaknya Pak Gembala berdoa, jangan sampai hati kita seperti tanah berbatu-batu yang menolak firman. Para penyembah, yuk, setiap kali kamu mau nyembah, dasari hidupmu dengan firman. Amin. Jadi walaupun udah 3 kali ya, udah 3 kali pagi, yang main muda, kayaknya penyanyinya ganti-ganti, tim penyanyi ganti-ganti, ini yang gak ganti-ganti, saudara. Baju masih sama juga. Ya, gak ganti-ganti. Mereka kayak paling capek. Listen, kalau hidupmu dipenuhi firman, firman itu kan kayak air ya, dia menyegarkan jiwa kita. Setiap kali mungkin selesai ibadah kedua, mau masuk ibadah ketiga, teman-teman masih tugas, baca firman. Izinkan firman itu nyegerin hati kita, menyegarkan hati kita.
Oh boleh makan siang dulu, tentu saja boleh, saudara ya. Tentu saya boleh gitu makan siang dulu. Kemudian bersekutu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Lalu setelah itu sambil nunggu jam 7, penuhi hidup saudara dengan firman. Penuhi hidupmu dengan firman. Bapak Ibu yang bukan pelayan mimbar, setiap kali kau merasa lelah, setiap kali kau merasa masalah bertubi-tubi menghantam hidupmu, jangan cari drama Korea. Ya, drama Korea bisa bikin kita ketawa sedikit lah, bisa. Jangan cari sinetron Indonesia, apalagi itu, saudara. Mari cari firman. Izinkan firman itu berbicara buat kita. Izinkan firman itu nyentuh bagian diri kita yang memang perlu disentuh. Izinkan firman itu membasuh hidup kita, sehingga hari demi hari gak ada lagi kata-kata "Hai marasi itu lebih itu bagus sekali." Gak mungkin saudara kalau hidupmu dipenuhi firman. Kenapa? Karena kau akan selalu segar. Firman itu nyegerin kamu, firman itu nyegerin kita. Yesus bilang, kemana saja Injil diberitakan, di situ juga akan ada penyembahan yang diangkat. Worship itu selalu selaras sama firman. Penyembahan selalu selaras sama firman. Izinkan hidupmu dipenuhi firman. Saya merasa bahwa banyak di antara saudara perlu firman Tuhan hari ini. Tapi bukan dari saya, dari Roh Kudus sendiri. Ini hari di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Sebab izinkan Roh Kudus jamah. Malam ini izinkan Roh Kudus jamah teman-teman pemusik, teman-teman pemuji penyembah. Izinkan Roh Kudus selawat kalian. Mungkin udah lama terakhir kali kalian mengizinkan diri kalian dipenuhi sama Roh Kudus. Mungkin kita terlalu dipenuhi dengan chord, dengan kunci, dengan cara menyanyi yang baik dan benar. Tapi kita kemudian lupa bahwa yang paling penting kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu bagian terakhir, itu kunci terakhir dari khotbah saya malam ini. Pertama, penyembahan itu harus terasa sampai daging. Penyembahan itu harus mahal harganya. Kedua, penyembahan berfokus ke Dia. Ketiga, berbarengan dengan firman. Jangan pernah lelah baca firman. Yang keempat, yang tertuang dari botol itu minyak, saudara. Minyak itu selalu bicara pengurapan. Minyak itu bicara Roh Kudus. Yang keempat, izinkan Roh Kudus memenuhi kita, sehingga apa yang keluar ketika kita nyembah itu adalah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus penuhi saudara dan saya, Roh Kudus hadir di sini. Ini yang terjadi. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dari awal katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ketika Roh Kudus
izinkan untuk menguasai hidupmu. Engkau izinkan Roh Kudus untuk berkarya sebebas-bebasnya lewat penyembahanmu. Alkitab bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi Allah, bagi Roh Kudus memang tidak ada yang mustahil. Tapi dia perlu memanifestasikan itu lewat instrumen. Dan instrumennya adalah kita, orang-orang percaya. Jadi setiap kali kau nyembah, itu harus mahal. Harus ada korban. Fokusnya cuma ke Dia. Penuhi hidupmu dengan firman. Yang terakhir, izinkan Roh Kudus bekerja supaya engkau melihat dalam kehidupanmu apa yang mustahil Tuhan jadi mungkin, saudara. Apa yang mustahil Tuhan jadiin mungkin. Ketika saya sama istri cek ke dokter di awal 2020, mertua saya bilang, coba kalian cek lagi, apakah masih bisa untuk mengandung. Kami cek, dan ternyata di awal pernikahan kami problemnya kecil. Ketika sudah kesini-sini problemnya semakin gede, saudara. Dokter bilang begini, kemungkinannya cuma 30%. 30% itu kecil loh Bapak. 30% itu gak gede. Kecil. Ketika saya tanya Tuhan, apakah kau mau untuk aku melanjutkan program ini? Roh Kudus bicara sama hati saya. Dia bilang, gak ada yang mustahil. 30%. Tapi hari ini, tadi siang, dari apa yang orang bilang mustahil, tadi siang janji Tuhan digenapi dan anak itu diserahkan di hadapan Tuhan. Mau kasih tepuk tangan. Orang boleh bilang mustahil, tapi ketika kau menyertakan, mengikut sertakan Roh Kudus, semua orang kaget. Dokternya aja kan, dokternya bilang, ibu ini pasien saya yang termasuk kategori susah. Beneran, dokternya bilang gitu. Kondisi bapak juga susah. Karena biasanya ibunya susah, bapaknya oke, atau bapaknya susah, ibunya oke gitu ya sebenarnya. Tapi ini dua-duanya susah. Karena apa? Karena dua-duanya kerja, saudara. Saya sama istri itu dulu kerja, nggak ada berhenti. Jadi kami berdua susah. Tapi ketika janin kemudian dikandung dan lahir, saudara, itu bukti, itu kesaksian bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amen. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Yuk, saya selesai. Hari Kamis saya balik Jakarta. But pengalaman 2 hari ini ada di hadapan Bapak Ibu di GP Rumah Persembahan membuat saya merasa dalam hati saya bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di sini. There is something great that is happening. Bukan karena gembalanya papa saya, bukan. Terlepas dari gembalanya adalah papa saya sendiri, tapi saya mau bilang ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di tempat ini. Jangan undur dari Tuhan. Amen. Tetap setia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar. Saya saksi terakhir. Saya satu kali diundang bicara di satu gereja, saudara. Gereja kecil, gak besar, kayak gini lah, di Depok. Mungkin jemaatnya sekitar
Ya mungkin sama lah seperti di sini ya, 100, 120 ya. Nah banyak. Saya datang ke sana, tiba-tiba dalam hati saya ketika saya khotbah 3 kali di sana, dalam hati saya merasa bahwa Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar di gereja itu. Walaupun gereja kecil. Dan kemudian saya sampaikan kepada gembalanya. Ketika saya selesai khotbah, saya juga sampaikan kepada jemaat. Dan mereka nangkep. Mereka mulai doa. Mereka mulai nyembah lagi, fokus ke Tuhan lagi. Dalam waktu 3 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, dari 1 ruko, mereka bobol 2 ruko di sebelah. Jadi 3 ruko. Ada ledakan besar terjadi. Oh no, bukan karena saya, bukan. Karena memang Tuhan sudah punya rencananya terlebih dahulu. Tuhan sudah punya karyanya, Tuhan sudah punya ketetapannya. Saya ditugaskan cuma untuk ngingetin. Mungkin ada yang lupa. Sama malam ini. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, tentu buat penyerahan Jening Kara. Yang kedua, untuk ngingetin semua saudara yang ada di GB Rumah Persembahan sore ini. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat gereja ini. Amin. Bertahan buat Yesus sama-sama. Jadi stay put, tetap bertahan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Jadi walaupun ada badai, ada cobaan, semuanya pasti datangin kebaikan. So stay, bertahanlah. Karena jerih payahmu di dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan anggap sudah datang siap sore ke sini, aduh, 20 lagi. Nah. Fokus ke Dia. Amin. Bapak Ibu yang hadir, fokus ke Tuhan ya. Oh iya. Pulang dari sini, walaupun rasanya sakit buat nyembah Tuhan, walaupun rasanya tidak kuat, terus nyembah. Fokus ke Dia, jangan fokus ke masalahmu. Izinkan firman-Nya basuhkan. Izinkan Roh-Nya menyertai. Mari bangkit berdiri sama-sama. Thank you, Jesus. Oh, we love you. I worship Jesus, I worship